adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik semua? Kakak berharap kita semua baik-baik. Kita dalam keadaan sehat. Nah adik-adik, hari ini, pagi ini kita akan beribadah di rumah masing-masing lewat online. Kita akan memuji Tuhan, belajar firman Tuhan. Kakak harap adik-adik tetap semangat, penuh sukacita, karena Tuhan selalu menyertai kita. Yuk adik-adik, duduk yang baik, jangan sambil tiduran, supaya fokus ibadah sekolah minggunya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala berkat dan kasih-Mu, atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kesempatan kembali kepada kami untuk kami beribadah sekolah minggu, walaupun kami ibadahnya di rumah kami masing-masing. Tuhan, tolong kami, berikan kami hikmat supaya kami boleh dapat memahami, mengerti firman yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, kakak mau mengajak bersama-sama untuk memuji Tuhan. Oh, sukacitaku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Oh, sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Marilah kita mempersiapkan hati kita supaya kita boleh mendengar firman Tuhan dengan baik, dan kita meminta pertolongan oleh Tuhan supaya hati kita terus dipenuhi oleh firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan
Siapkan hati, kita akan berdoa. Bapa, pagi ini kami bersyukur dan berterima kasih karena kami boleh datang kepadamu, memohon pimpinan dan pertolongan Tuhan, karena sebentar kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, menguasai hati dan pikiran kami, dan menolong supaya kami dapat mengerti firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Berbicaralah ya Bapa, kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, pagi ini kakak mau tanya. Kalau pagi ini adik-adik mendengar berita sukacita, bagaimana respon adik-adik? Misalnya pagi ini kakak bilang bahwa hari ini terakhir kita melakukan social distancing. Kita besok sudah bisa lagi bersekolah. Hari Senin kita bisa bersekolah, bertemu dengan teman-teman. Adik-adik percaya? Ya, sebagian percaya, sebagian tidak percaya ya. Kenapa? Wah, Kak Yani tahu dari mana? Pasti ada pertanyaan seperti itu. Dan sebagian lagi pasti akan mencari tahu kebenarannya. Benar nggak sih yang Kak Yani bilang? Adik-adik, seringkali kita tidak gampang percaya dengan berita yang kita dengar. Sekalipun itu berita sukacita. Nah, di Alkitab ternyata juga ada cerita tentang orang-orang yang tidak dengan mudah percaya terhadap kabar baik, kabar sukacita. Adik-adik mau bersama-sama kakak belajar, membaca? Kita boleh buka dari kitab Markus, Injil Markus 16 ayat 9 sampai 18. Markus 16 ayat 9 sampai 18. Kita baca ya adik-adik. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Nah, adik-adik, pada waktu itu murid-murid sedang berkabung dan bersedih. Mereka menangis. Karena apa? Karena Tuhan mereka, guru mereka, telah mati di kayu salib. Jadi ketika Maria Magdalena menyampaikan kabar baik, mereka tidak percaya. Karena terlalu dalam, terlalu besar kesedihan mereka. Dan Tuhan Yesus rupanya
ingin membuktikan kebangkitannya, meyakinkan murid-muridnya bahwa ia sudah bangkit, ia sudah berkuasa mengalahkan maut. Oleh sebab itu Tuhan Yesus beberapa kali menampakkan diri. Dan yang pada akhirnya Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada ke-11 muridnya yang sedang makan. Tuhan Yesus menegur mereka, menegur ketidakpercayaan mereka. Nah, adik-adik, pada hari ini, adik-adik yang sudah mendengarkan tentang kuasa kebangkitan Kristus yang minggu lalu baru kita peringati. Kita peringati sebagai hari apa, adik-adik? Ya, sebagai hari Paskah, hari kemenangan, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita harus percaya bahwa Kristus yang telah bangkit, Kristus yang berkuasa atas hidup kita. Adik-adik, kita diminta untuk menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dengan percaya penuh bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang menyertai kita kemanapun kita pergi. Dan seperti murid-murid yang mendapatkan pesan dari Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil kepada seluruh makhluk di seluruh dunia, adik-adik dan kakak juga sama seperti murid-murid. Kita harus menjadi pembawa kabar baik. Bagaimana caranya, Kak? Kita kan masih kecil. Adik-adik, dengan cara yang paling sederhana pun adik-adik bisa menjadi pembawa kabar baik. Dengan adik-adik berbicara, bertingkah laku, sopan dimanapun berada, itu pun juga kabar baik. Kalau adik-adik juga selalu bersedia berbagi, itu juga kabar baik, adik-adik. Dan adik-adik selalu membawa sukacita dimanapun adik-adik berada, itu juga kabar baik yang adik-adik bisa lakukan. Ketika adik-adik berada di sekitar adik-adik dan mereka merasakan sukacita, itulah kabar baik yang sudah adik-adik lakukan. Bagaimana dengan adik-adik? Bersediakah adik-adik selalu membawa sukacita dan menjadi pembawa damai bagi sekitarnya? Kita selalu harus menjadi saksi Kristus, menyampaikan kabar baik dengan cara yang kita bisa. Tidak harus mengumpulkan orang dan kemudian berdiri di atas mimbar. Itu merupakan bagian dari Bapak Pendeta, Ibu Pendeta. Tetapi bagian adik-adik adalah melakukan yang adik-adik bisa. Berkata sopan, selalu jujur, penuh sukacita dimanapun berada. Itulah kabar baik yang bisa adik-adik lakukan. Nah, ada dua hal yang bisa adik-adik kerjakan setelah kita bersama-sama belajar pada pagi hari ini. Yang pertama, selalu hidup dengan percaya penuh Tuhan menyertai kita, menolong kita, sehingga tidak perlu lagi ada ketakutan. Yang kedua, adik-adik diberi tugas untuk membawa kabar baik kepada sesama. Di tengah keluarga, di lingkungan sekolah, di tempat bermain, selalu menjadi pembawa kabar baik. Siap ya adik-adik? Kita semua, kakak-kakak dan adik-adik akan menjadi membawa kabar baik dimanapun kita berada. Amin. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita menjadi anak-anak yang selalu membawa kabar baik. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau pagi ini kami semua sudah belajar bagaimana kami harus membawa kabar baik kepada sesama, menjadi saksi kasih dan kuasa Kristus kepada sesama. Kiranya Roh Kudus terus memampukan kami dan menolong kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Adik-adik, ada ayat hafalan yang akan kita hafalkan bersama-sama. Ayat hafalan pada hari ini diambil dari Injil Markus pasal 16 ayat 15. Markus 16 ayat 15. Kita baca bersama-sama yuk. Markus 16 ayat 15.
Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama belajar mendengarkan firman Tuhan. Kakak mau mengajak adik-adik kembali memuji Tuhan sebagai komitmen kita untuk selalu taat, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit dan hidup. Mari kita memuji Tuhan sebab Dia hidup. Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kakak menutup ibadah ini, kakak mau mengingatkan kembali pada adik-adik bahwa hari ini adalah batas akhir untuk mengumpulkan hasil karya kalian untuk aktivitas Paskah. Dan pada tanggal 26 April akan diumumkan pemenangnya. Adik-adik kakak berharap semuanya ikut loh, karena akan ada hadiahnya bagi pemenang. Dan juga akan ditayangkan di channel YouTube GKI Keranggan. Semangat ya adik-adik. Nah adik-adik, mari kita mengakhiri ibadah kita dengan menaikkan doa syafaat. Kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kau merelakan Tuhan kami Yesus Kristus untuk mati di kayu salib menebus dosa kami. Kebangkitannya menguatkan kami di dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Pagi ini Bapa, kami datang berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Engkau tahu pada saat ini bangsa kami sedang menghadapi pandemi COVID-19. Kiranya Engkau mau berkati bangsa kami dan pulihkan bangsa kami. Kami teringat juga pagi ini untuk saudara-saudara kami yang kehilangan orang-orang mereka sayangi
Kiranya Kau mau memberi kekuatan dan penghiburan buat mereka. Bagi saudara-saudara yang sakit, Kau mau sembuhkan mereka dan pulihkan kesehatan mereka. Kami juga berdoa pagi ini untuk para tim medis, perawat, dokter, ataupun relawan. Kau mau beri mereka kesehatan, kekuatan, perlindungan, dan semangat ya Bapa, sehingga mereka dapat terus Kau pakai untuk mengobati dan menolong bagi orang-orang yang sakit. Kami bersyukur untuk pagi ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau mampukan kami untuk kami menjadi pelaku firman-Mu yang taat dan setia, terlebih untuk kami menjadi saksi-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga melalui hidup kami nama-Mu dimuliakan. Bapa yang Maha Kasih, kami percaya bahwa Kau akan memelihara kami, melindungi kami, memberi kekuatan buat kami dan keluarga kami menjalani hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai pagi ini. Sampai bertemu minggu depan. Selamat hari Minggu. Tetap di rumah, jaga kesehatan, dan tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati.